Shalom, renungan Grace and Truth hari ini saya berikan tema ketaatan. Oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam, maka semua orang mengalami dalam kejatuhan, berdosa, dan di mata Tuhan, semuanya manusia menjadi melanggar. Dan oleh karena ketaatan satu orang saja, maka semua pelanggaran Adam itu dihapuskan oleh karena Adam yang kedua, yaitu pengorbanan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana sekarang dengan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam perjanjian baru, sebagai gereja yang berdiri mewakili tubuh Kristus di muka bumi ini sebagai saksi Tuhan? Bagaimana firman Tuhan dan apa yang bisa kita renungkan sebagai makanan rohani kita hari ini? Mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, terima kasih oleh karena ketaatan dari Tuhan Yesus Kristus, kami hari ini menjadi anak-Mu. Dan kami juga mau belajar Tuhan serta berjanji menjadi anak-Mu yang sungguh-sungguh mau memberikan hati dan hidup kami dibimbing oleh Roh Kudus. Terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur kami milik Tuhan dan kami mau Tuhan terus belajar daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Adam bahwa semua yang ada di taman ini di Firdaus boleh kamu makan, tetapi ada satu tentang perihal pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, jangan kamu sentuh, apalagi kamu makan. Saudara-saudara, dari kisah ini saya mau mengangkat dan membawa saudara dalam satu pengertian bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Adam, Tuhan mempercayai penuh pada kedewasaan, keputusan, dan ketaatan Adam. Kejadian pasal 3 ketika manusia mulai jatuh dalam dosa, saudara-saudara, dan di sana ada si ular tua iblis yang jatuh yang menggoda manusia yaitu Adam dengan tipu muslihatnya. Saudara-saudara, saya tidak bahas panjang di sini, ini hanya pendahuluan saja. Dan dengan tipu dayanya berkata kamu tidak mati dan seterusnya, kamu lebih baik makan supaya kamu bisa setara dengan Elohim, setara dengan pencipta, setara dengan Tuhan. Dan waktu itu saudara-saudara, mata Tuhan melihat bahwa Adam itu sedang digoda. Namun di sana saudara-saudara, Tuhan tidak intervensi. Tuhan punya jutaan cara untuk menghalangi iblis menggoda Adam supaya Adam tidak jatuh. Tetapi saudara lihat, Tuhan tidak mengintervensi kepada Adam supaya Adam lepas dari jerat iblis. Tapi Tuhan sudah memberi perintah, Tuhan memberi firman. Dalam firman-Nya itu Tuhan menaruh kepercayaan, trusting kepada Adam bahwa kamu jangan makan. Dan ternyata kita tahu bersama-sama kisahnya, Adam melanggar. Waktu dia belum melanggar, dia bersama Hawa dalam ketelanjangannya. Dia tidak merasakan nafsu, tidak mengerti apa itu dosa, tidak mengerti apa itu hasrat, birahi. Namun ketika dia melanggar, dan karena pelanggaran satu, ketidaktaatan satu, muncul ketidaktaatan yang lain. Lalu kalau saya gambarkan, akhirnya setelah dalam kondisi keberdosaan, kejatuhan Adam, yang biasanya dia tidur sama-sama dengan Hawa tanpa ada keinginan seks, dan dalam kondisi dia jatuh dan kemuliaan Tuhan meninggalkan Adam, kerohanian itu meninggalkan dia hidup sebagai manusia jasmani dan jiwani saja. Lalu dia seperti biasa tidur, tapi mungkin tanpa dia sadari, tiba-tiba subuh-subuh, pagi-pagi, tiba-tiba spermanya keluar di tubuh daripada Hawa. Dia memegang, kok aneh, kok seperti tak pipis, kok tidak pipis di tempat biasanya, kok apa yang terjadi? Mereka tidak tahu. Dan akhirnya semakin jauh karena pelanggaran satu. Yang tadinya mereka melihat tidak ada birahi, tidak ada nafsu dalam kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, begitupun ketika Kain hendak membunuh Habel. Tuhan matanya tertuju kepada setiap
anak-anaknya. Setiap manusia, mata Tuhan ada di mana-mana, saudaraku. Amin. Dan ketika Kain akan membunuh Habel, Tuhan tahu. Tapi Tuhan tidak mengintervensi untuk melepaskan Habel dari kematian. Padahal Habel membawa persembahan yang terbaik. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan berfirman, Tuhan menaruh kepercayaan di dalamnya. Dan keputusan manusia melanggar firman Tuhan itu, di dalamnya ada konsekuensi. Dan konsekuensi itu adalah ketidaktaatan. Saudara-saudara, saya ajak saudara melihat satu firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Oleh Roh sekarang jiwamu telah disucikan dalam ketaatan. Jadi saudara harus mengerti status kita yang tadinya kita dalam keberdosaan pelanggaran Adam, tetapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebab manusia lahir itu dalam keadaan berdosa. Siapapun berdosa, tanpa melakukan dosa pun dia sudah status berdosa. Tetapi oleh karena satu orang benar rela mati, maka dosa-dosa yang dibawa keturunan Adam itu diselesaikan. Nah sekarang Roh Kudus sudah turun kepada setiap kita, orang-orang percaya. Dia terus akan membimbing kita di dalam ketaatan sampai kita serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan akhirnya sempurna seperti Bapa di dalam kerajaannya kelak. Firman Tuhan berkata, oleh Roh sekarang jiwamu telah disucikan dalam ketaatan akan kebenaran. Karena itu dengan kasih persaudaraan yang tulus, yang keluar dari hati yang murni, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Terjemahan ini saya kutip dari terjemahan Indonesian Modern Bible. Ada dua hal di sana, saudara-saudaraku. Saudara harus ingat dan terus patri dalam hati saudara bahwa kita adalah orang-orang yang taat. Saudara dan saya akan dimampukan Roh Kudus untuk taat. Nah, saudara lihat hari-hari ini banyak orang-orang casingnya bagus. Saya juga berhati-hati, saya menyampaikan firman ini, saya pun belajar dalam ketidaksempurnaan. Tapi saya mau berkeputusan, ya Tuhan, hari lepas hari saya mau berubah. Dan kadang-kadang untuk berubah tidak butuh hanya tekad, tapi harus ada nekat. Ya, dan kadang-kadang Tuhan izinkan mendorong-dorong saya dalam satu keadaan yang sepertinya sulit, dan di situ saya bisa belajar untuk mengandalkan Tuhan. Katakanlah ada sebuah kompetisi lewatin menyeberangi sungai. Di sungai itu ada berjejer buaya-buaya yang akan menerkam setiap kaki yang baru masuk ke sungai itu. Dan kompetisi sayembaranya akan mendapat hadiah besar barang siapa yang mempunyai nyali untuk menyeberangi sungai itu. Semua orang ketakutan sampai ada seorang laki-laki tiba-tiba dia lari lompat dari kepala ke kepala buaya dan akhirnya tiba di mulut ujung sungai yang satunya. Semua orang aplaus dan bertepuk tangan dan berkata, kamu hebat sekali. Apa yang kamu pikirkan sampai kamu berani melompati kepala buaya yang siap menerkam engkau? Apa kata orang itu? Saya tidak berani. Saya tidak berani. Terus, Anda tadi hebat sekali, punya nyali yang besar. Saya tadi didorong, maka saya terjatuh. Maka dalam kondisi terjatuh itu, saya berusaha melepaskan diriku dari kengerian diterkam buaya. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita dalam kondisi itu. Kalau kita ada dalam kondisi seperti terdorong dalam sebuah situasi yang kita tidak suka, tapi kita bisa belajar di sana, maksimalkan manusia rohani kita. Itu sebetulnya juga tanda sayangnya Tuhan kepada kita. Ingat, tidak ada rancangan Tuhan yang buruk selama kita mengerti kita adalah orang yang mau taat. Sebab di hati kita sudah dikuduskan dengan ketaatan dengan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus HaMashiach. Bahkan kadang-kadang nih ya, kita sudah tahu firman Tuhan, lalu kita melakukan kesalahan, dan kita baik-baik saja. Ya, Tuhan tidak intervensi, tapi dalam sebuah pilihan itu ABC, benar atau salah atau abu-abu. Tuhan tidak intervensi. Di situ Tuhan
mau melihat kedewasaan kita, keputusan kita. Karena kita dalam perjanjian baru tidak seperti perjanjian lama yang ketika melakukan dosa langsung mati, hukuman langsung terjadi. Kita kan nanti, saudaraku, puji syukur ada satu jaminan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati kita dikuduskan dengan ketaatan oleh darahnya. Maka status saudara dan saya adalah orang-orang yang taat. Maka biarlah berkeadaan sebagai orang yang taat, sekalipun dalamnya ada keputusan kita mungkin yang salah, dan Tuhan tidak intervensi. Tuhan izinkan terjadi, seperti ketika iblis menggoda Hawa dan Adam jatuh. Tuhan tidak intervensi. Tuhan melihat dari surga ketaatanmu. Karena ketaatan itu bukan untuk tampil atau dilihat orang. Ketaatan itu adalah attitude dan karakter. Karakter itu adalah sesuatu yang dari dalam. Artinya mata manusia tidak melihat, kita tetap apa adanya. Kalau kita jujur, tetap jujur. Kalau kita taat, tetap taat. Kita setia, tetap setia. Kita bukan orang yang mau caper cari perhatian orang. Depan orang banyak kita tampak rohani, tapi di luar itu kita sebetulnya rohana. Tuhan melihat dari surga. Dan keputusanmu yang salah, Tuhan tidak intervensi. Tapi saya berdoa Roh Kudus menolong kita untuk mengerti bahwa kita memiliki hati yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, poin sana berkata dari pembacaan firman Tuhan, karena itu bagian B, dengan kasih persaudaraan yang tulus yang keluar dari hati yang murni, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Hai para pekerja Kristus, engkau diberikan anugerah hikmat bijaksana dan hati yang baik. Mari milikilah perhatian juga kepada petobat baru, kepada orang-orang yang baru percaya atau mengikut Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan dan sebuah teladan untuk membesarkan hati mereka percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, sehingga membuat mereka akhirnya menyerahkan seluruhnya hidup mereka di dalam persekutuan bersama Tuhan, dan mereka menjadikan dirinya sebagai orang-orang kudus yang juga mau hidup bagi Injil dan menjadi penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya percaya dan saya berdoa Roh Kudus akan menolong kita dua hal ini, yaitu kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, hati nuraninya taat. Yang kedua, dalam ketaatan kita memiliki hati yang murni dan tetap kita mau menjadi teladan, menguatkan orang-orang petobat-petobat yang baru, ya, dan juga memberikan sebuah faedah di mana lingkungan kita adalah lingkungan yang boleh menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, boleh menjadi terang di mana kita ada di tengah-tengah kegelapan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus berusaha dan menguatkan senantiasa diri kita bersama doa dan Roh Kudus, dan juga menolong terus orang-orang di sekitar kita, supaya suatu hari kelak kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, masuklah dalam pesta perjamuanku, kamu yang taat, kamu yang hidup, saling mengasihi, dan juga kamu yang hidup menjadi teladan selama engkau ada di dunia ini. Sehingga ini satu indah banget, saudara. Suatu hari kelak, one day, kita semua akan disatukan di dalam keluarga kerajaan surga. Saya Pastor Andi Simon mengucapkan sola fide. Apapun terjadi hari ini, engkau adalah orang yang taat. Di dalammu ada Tuhan. Roh Kudus akan membimbing kita semua sampai di kerajaan surga. Hiduplah terus dengan iman. Yeshua HaMashiach bless you. Amin.